Oke bosku, ini dia Vario Techno, di mana kasusnya lampunya redup. Lampu depan atau lampu utama redup. Kita akan telusuri apa penyebabnya. Sebelumnya kita tes dulu, kita nyalakan. Oke, kita lihat lampunya sangat redup, baik kiri maupun kanan. Dan lampunya, kata pemiliknya, kadang menyala satu, kadang menyala sebelahnya. Lihat, kalau kita gas itu maksimalnya cuma segini saja terangnya. Artinya kalau malam hari ini mungkin jangkauannya paling 1 meter saja, jadi kurang terang. Ini dia maksimalnya lampunya. Ini masih pakai lampu halogen. Nah, baik kiri maupun kanan tetap redup. Kita akan telusuri apa penyebabnya. Tapi perlu kita tahu bahwa motor ini mempunyai sistem kelistrikan di AC. Artinya lampu ini menyala dari spool. Beda dengan motor keluaran terbaru yang lampunya menyala dari aki. Jadi lampu menyala karena mesin menyala. Kita matikan dulu, kita cari penyebabnya. Oke bosku, sudah terbuka semua bodi depannya, bodi untuk lampu utamanya. Kita lihat apakah ada kejanggalan. Kita perhatikan satu persatu. Ada kemungkinan kiproknya rusak, tapi kita telusuri penyebab-penyebab lainnya. Kita telusuri juga kenapa lampunya katanya kadang mati, kadang hidup. Setelah kita perhatikan, ternyata ada fitting yang terbakar. Bahkan sampai lampunya juga terbakar ini. Fitting gosong dan lampunya juga gosong. Inilah kemungkinan yang mengganggu kelistrikannya sehingga lampu redup, bahkan kiprok bisa rusak. Karena korslet, kiprok bisa rusak. Ini posisi kiproknya. Nanti kita tes apakah betul-betul sudah rusak. Karena ketika dia korslet, maka kiproknya juga bisa rusak. Ini dia, sampai terbakar. Dan lampunya pakai lampu halogen, itu yang bikin panasnya itu berlebih. Biasanya lampu halogen sangat terang, jadi panasnya sangat besar juga. Makanya kalau pakai fitting yang biasa-biasa, maka fittingnya bisa terbakar. Kemudian setelah dicek, ternyata reflektor lampunya ini goyang-goyang. Jadi ketika berjalan di jalan rusak, pasti fittingnya juga goyang. Makanya terjadi terbakarnya lampu dengan fittingnya. Jadi harus dipastikan reflektor lampunya ini atau tempat dudukan lampunya ini kokoh dan tidak goyang, karena itu yang memicu korslet lampu dan akibat fatalnya dapat merusak kiprok. Nah, kita akan mengganti bola lampunya dengan lampu LED. LED kita tes apakah masih redup atau dengan mengganti lampu baru sudah terang. Lampu LED ini bisa untuk kelistrikan AC dan juga DC. Jadi motor ini kelistrikannya AC, jadi masih bisa. Nah, untuk lampu sebelah kanan ini tetap kita bikin, tapi masalahnya nanti cuma lampu pendeknya saja yang menyala, karena satu sebelah udah terbakar ya.
Kita pasang dua bola lampu, kiri dan kanan. Kita masukkan fittingnya. Dia harus pas, jangan sampai goyang. Goyang sedikit bisa berakibat panasnya merembes ke kaki-kaki fitting. Sebelah kanan ini karena satu itunya sudah terbakar, nanti paling menyala cuma lampu pendek atau lampu panjang. Ini sementara kita pakai sambil membeli fitting yang baru ya, atau mengganti fitting yang baru kita pakai sementara. Kita cuma ngetes apakah kerusakan redupnya lampu itu penyebabnya apa. Kita tes dulu ya. Jangan lupa tutup dengan karetnya kembali. Kita coba sambungkan soketnya, soket lampu utama, dan kita tes apakah lampunya masih redup atau sudah terang. Dan lampunya ternyata sudah lumayan terang ya. Sudah lumayan terang karena lampu LED. Jadi bisa kita simpulkan lampunya redup karena adanya korslet, sehingga arus listrik dari kiprok tidak full menuju ke lampu. Setelah kita perbaiki tadi, kita lepas lampu yang korslet, maka lampunya sudah lumayan terang. Oke bosku, demikian pengalaman kami cara mengatasi lampu motor redup. Artinya belum sampai pada kerusakan kiprok. Ini masih kerusakan ringan, yaitu fittingnya yang rusak. Seandainya setelah ganti lampu masih tetap redup, bisa dipastikan itu kerusakan pada kiprok dan juga spool. Atau mungkin juga salah satu di antaranya. Bisa kiprok saja atau spool saja. Oke, semoga bermanfaat. Salam Maridulum Channel, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.